Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat sahibil hayatil bayyinat asyafi'i liman yusalla alaihi yaumal hasarat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karomat amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata li dzikri al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa ana ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para bapak jamaah nariyah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukran ni'amillah, puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh gembira ini, yang penuh cerah ini. Mudah-mudahan kita sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Para jamaah hadirin rahimahullah, sedikit kita akan mengulas sebelum kita memulainya kepada zikir nariyah ini. Saya akan sedikit mengulas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, yang padunya kita tahu semua. Wa sunnanuha ba'da dukhuli fiha syai'an. Di dalam keterangan sunnah-sunnah sholat itu yang ada di dalam rombongan sholat, ada di dalam kitab pelaksanaan sholat syai'ani, ada dua perkara. Yang pertama, perkara yang sunnah disebut sunnah sholatnya adalah at-tasyahudul awal, yaitu tahiyat awal, disebut tasyahud awal. Dan kita nyebutnya tahiyat awal, yang mana tahiyat awal itu adanya di rakaat, di sholat yang bangsa 4 rakaat dan bangsa 3 rakaat. Itu ada disebut sunnah yang disebut tahiyat awal, seperti maghrib, terus isya, subuh, duhur sama asar. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kunutu bisubhi, yaitu membaca doa kunut di dalam sholat subuh, di mana waktunya ayat tidak lirokati saniyati minhu, adanya di rakaat yang kedua setelah iktidal, setelah ruku yang kedua. Di situ ada yang disebut kunut. Wahwa lugatan, menurut bahasa, yang disebut kunut atau disebut tahiyat adalah doa, itu respon doa yang bacaannya menurut syarat wa syar'an zikrun mahsusud, yaitu
ada tuturan yang udah khusus kalimatnya. Pada umumnya kita sebut Allahumma hdini biman hadaytu afini biman afaitu tawallani biman wa barik li wa qini rahmataka sarrama nyamartina. Nyawan teh artina eta lamun keur urang salat teh sorangan pake ni Allahumma di lamun urang jadi imam, lamun urang salat jamaah tah si imam nyebutna Allahumma di ni ulah sorangan bae kudu jeung kabehan jeung anu ngakor-ngakor itu kan jadi macana Allahumma dina biman eta lain deui jeung doa ya jeung doa urang di mana sabada Jumat sanajan lobaan jadi ada makmumnya tetap eta mah dibacana ni bae Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'id terus Allahumma Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnini tidak bisa agnini gitu ya bifadli kahaman siwak tetap bacaannya itu mah temuan digeserkeun gitu nya unik nih bayang ieu mah tergantung gitunya tergantung memang lamun berjamaah atau kita jadi imam bacana Allahumma dina cenapung maca eta mah babe Allahumma ighfir lana junubana warhamna rahmataka ya jal wal ikram naon pakai doa-doa lain ge seperti istilah doa istilahnya kunut yang ada di Masjidil Haram terutama istilahnya imam yang udah disebut siapa Sudes itu ya itu banyak sekali kita baca doa-doanya banyak sekali itu nggak masalah itu. Nah kita baca doa baca kunut apa saja silakan gitu ya. Kalau seandainya mau gitu, kalau nggak mau jangan. Ya Allahumma dina, Allahumma dini, ya Rahim, Allahumma dina, ya Hidayah, yang masalah. Nah itu yang kedua-duanya adalah itu sunnah yang ada di dalam seandainya lupa mau kita baca itu dalam tahiyat awal atau doa kunut di dalam subuh kita lupa. Contohnya gini, kita rakaat kedua Allahu Akbar duduk nggak? Terus ingat balik lagi batal terusin aja ya walaupun ada yang umpamanya makmum yang ngasih tahu umpamanya subhanallah gitu ya kita ya kata imam subhanallah kita balik lagi begini itu batal atau juga kita baca doa kunut terus lupa terus ada yang subhanallah gitu ya kita Allahu Akbar udah mau ruku udah mau sujud terus subhanallah balik lagi itu karena ini ukurannya sunnah tidak bisa menopang tidak bisa istilahnya apa masalah pembatalan sholat paham nggak? Jadi terusin aja itu jangan terpengaruh istilah kita jadi imam atau terpengaruh jadi makmum gitu ya. Nah kalau ada istilah umum seperti begitu terus dia balik lagi berarti itu batal semuanya. Makmum itu ganggu.
Nanggung imamnya ya. Apanya? Imamnya nanggung tuh. Bukan imamnya nanggung, batal udah semuanya. Kalau kita nggak buru-buru istilah naon, nggak buru-buru istilahnya apa namanya, memisahkan diri itu, muparoko gitu. Kalau kita nggak buru paroko itu batal gitu ya, kecuali kita buru-buru muparoko, memisahkan diri. Ini enggak juga serahkan, suka terjadi ya, walaupun jarang gitu ya, suka terjadi seperti itu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, apa yang terjadi nanti ibadah kita sia-sia ya gitu ya. Itu aja yang disebut sunnah, yang disebut sunnah muakkad, yang disebut sunnah ini ya, sunnah abad itu cuma 2 di dalam sholat ya. Di luar yang fardu yang disebut sunnah itu 2, 1 tahiyat awal ya, yang kedua kunut di dalam sholat subuh gitu ya. Yang lainnya itu bukan sunat ya. Wal kunutu fi akhiril witri binis bisani min syahri Ramadan. Dan juga ada kunut yang disebut kunut di dalam sholat witir yang ada di pertengahan, yaitu bulan Ramadan. Kita sholat witir setelah lewat dari setengah Ramadan, maka disebut ada ditandai dengan kunut gitu ya. Kalau sudah ada setengah istilahnya bulan puasa, suka ditandai oleh apa? Itu mengingatkan bahwa itu nanti malamnya sudah kunut itu aja ya, jadi jangan sampai kelupaan gitu. Nah, kalau Ramadan itu disebut nisfunya itu kunut. Kalau istilahnya bulan Rawah, bulan Sa'ban, kalau istilahnya nisfunya pertengahan bulan Sa'ban itu disebutnya nisfu Sa'ban. Kalau di bulan Rawah nisfu Sa'bannya dari tanggal 14 ke 15. Tapi kalau di bulan Ramadan nisfunya itu dari 15 ke 16, itu bedanya, beda 1 hari. Prakteknya wahwa kaul subi, prakteknya kunut di dalam sholat witir itu yaitu seperti bacaan dari itu, yaitu sholat kunut subuh yang tadi disebutkan itu. Orang Madinah di mana daya, orang Madinah di mana daya. Wala tutayanu kalimatil kunuti, dan tidak ditentukan kalimat-kalimat bahasa doa kunutnya. Tidak harus dibaca Allahumma dini biman raya, mau pakai doa-doa apa aja mau silakan. Allahumma misalnya Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfirana wa tarhamna, silakan mau pakai apa saja ya. Yang penting ada bahasa doa di dalam kunut. Wahai atuha, dan juga ada yang disebut sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini agak banyak ya di dalam sholat. Wa aroda bi hayatiha ma laysa ruknan biha wala budun yujbaru bi sujudi sahwi. Yang disebut sunnah hayat itu di dalam sholat adanya dia bukan rukun dan juga bukan sunnah abad. Yang sunnah abad itu adalah tadi apa? Tahiyat awal sama kun. Di mana kita lupa itu membacanya, di akhir kita harus saja sujud sahwi ya. Sujud sahwi juga lupa, umpamanya keburu salam, habis salam juga nggak apa-apa, gitu ya. Paham nggak?
Pernah nggak praktek begitu? Hah? Jadi mulai begini. Kita kan nggak tadi tahiyat awal lupa gitu ya, udah berdiri. Terus kita di akhir, pokoknya di tahiyat akhir kita apa? Nantinya karena nggak tadi tahiyat awal atau nggak kunut gitu ya, itu harus ada sujud sahwi gitu. Nah, kita untuk mengingatkan sujud sahwi, jangan kita duduk, jangan tidak duduk istilahnya tawaruk, harus duduk iftiros itu seperti ini. Iftiros ini, kalau begini disebutnya tawaruk. Jangan begini dulu, takut lupa. Kita tetap aja begini. Nah, begitu kita beres Hamidul Majid, langsung kita sujud. Umpamanya lupa kita setelah begitu ya, setelah istilahnya Hamidul Majid, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ingat, langsung kita sujud sahwi, nggak masalah. Ya kalau belum keselang apa-apa, kalau belum ngomong apa-apa, itu masih ada dalam rekor sholat. Paham ya? Nah, kalau seandainya, kalau enggak ya enggak juga deh, saudara ini gitu ya. Bacaannya yang disebut sujud sahwi apa? Subhana man la Subhana man la ilamu ilaha wa la yasu. Kalau itu nggak ketemu subhana man la ilaha wa la yasu, balik lagi aja ke asal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu aja ya. Kalau nggak bisa daripada enggak gitu ya. Kembali lagi kepada asalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu kalau sunnah hayat ya, yang disebut rukun dia bukan, yang disebut dia istilahnya sunnah amal juga bukan, itu mah nggak masalah. Kita semuanya di sini jumlahnya ada berapa ya sunnah hayat itu? Khamsata asyarot khoslatan. Jadi sunnah hayat yang ada di dalam reng-rengan sholat itu ada 15. Tadi jumlahnya rukun sholat itu ada berapa? Letternya ada 13, 5 dalam ucapan, 7 di dalam gerakan, 1 di dalam niat. Itu ya. Jadi jumlah letternya 15. Itu enggak dimasukin kira tumanina. Kalau dimasukin tumanina jumlahnya 17 atau 18 gitu ya. Itu kalau jumlah rukunnya. Kalau dengan ada tiap istilahnya intikal, tiap rukun ada apa? Ada tumanina. Kita berdiri baca Fatihah segala macam, itu di situ ada terus kita ruku juga bacaan apa? Itu ada terus ya i'tidal. Sami Allah. Di situ ada apa? Ada Nah, tumanina ini rukun apa bukan? Rukun. Jadi yang disebut nanti orang nyolong disebut sholat, sejahat-jahatnya orang nyolong itu kata Nabi, orang nyolong sholat. Nah, itu pada umumnya dia di dalam i'tidal itu enggak ada tumanina. Terus dia sujud, ada tumanina enggak? Ada. Terus dia duduk di antara dua sujud, ada tumanina? Ada. Nah, itu tumanina di tiap intikal, di tiap rukun-rukun itu ada tumanina gitu saja. Biar abang ngomong begini juga ya istilahnya, berpelo-pelo juga nggak masalah ya. Yang penting pahamlah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini semuanya yang disebut rukun gitu ya. Nah, letter L-nya rukun itu ada 13. Yang 5 adalah, yang 1 adalah niat. Niat waktu di mana? Waktu di dalam takbir. Niatnya di dalam takbir itu dari mulai hamzahnya lafaz Allah
sampai rohnya 8 akbar. Itu ada di situ kurungan niat. Allahu Akbar. Jadi mulai hamzahnya 8 al. Tuh, udah datang niat tuh. Nah, sesudahnya nanti beresnya itu sampai rohnya 8 akbar. Allahu Akbar. Jangan bacaan Allahu Akbar dulu lalu datang niat. Atau niat dulu baru datang Allahu Akbar. Nggak jadi. Ya. Jadi harus bareng. Cuman kita diawalinnya dengan apa? Untuk melesekan, untuk masukin niat dari dalam takbiratul ihram, dalam takbir itu. Karena apa? Karena kita ada usoli. Nah, usoli ini bukan apa? Belum niat. Baru ancang-ancang kita mau nih usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Nah, itu yang tadi istilahnya yang itu yang disebut ada qasdu ta'aruta lain. Nah, qasdu ta'aruta ini dimasukkan nanti ke kalimat Allahu Akbar. Itu nanti datang dari dunia ya. Gak paham kan? Ini kita sering kita lakukan ya, kita yang namanya sholat itu gak aneh ya. Tapi yang sejauh ini kita istilahnya kita benerin sedikit-sedikit ya. Dan dalam tadi dalam takbiratul ihram itu di situ dibarengi dengan niat Allahu Akbar. Ya. Jadi niat itu nggak ada jarak, nggak ada masa, nggak ada apa, nggak ada pengetahuannya. Sama hati yang main gitu ya. Itu satu. Terus yang disebut arkanul fi'li, yaitu yang disebut istilahnya rukun gerakan ada 7. Satu berdiri, kedua ruku, ketiga tidak sujud juga aja, keempat sujud pertama, kelima duduk di antara dua sujud, keenam sujud kedua, yang ketujuh duduk tahiyat akhir. Itu 7 ya. Nah, ucapannya rukun kaulinya ada 5. 1 takbiratul ihram. Kalau takbir intikal mah itu yang beda, itu mah sunah. Enggak mau baca juga masalah. Ya. Yang kedua baca Fatihah, yang ketiga baca tahiyat di akhir. Tahiyat akhir itu at-tahiyatu barakatuh sampai wa asyhadu anna Rasulullah. Itu satu rukun. Ya. Begitu kita nunjuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Itu satu rukun. Dari at-tahiyat sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, di situ beralih rukun lagi. Baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina sampai hamidum majid. Berapa tuh? 4. Yang kelima salam. Salam itu wajib mengucapinnya, bukan nengok-nengoknya yang wajib. Ya. Itu harus kedengar. Assalamualaikum gitu ya. Itu paling minimal. Tapi kalau kita istilahnya nengok doang nggak salam, berarti belum selesai kita sholat. Tapi nggak salamnya. Ya. Itu rukun ucap 5. Nah, selain daripada itu tadi baca tahiyat awal, terus sama kunut, itu masuk sunnah abad. Nah, di sini juga diterangkan ada sunnah hayat ya, yang disebut bukan rukun, bukan sunnah abad, cuma sunnah yang tadi 2 itu. Itu jumlahnya ada berapa? 15. 1 raf'ul yadaini, mengangkat 2 tangan. Jadi ngangkat 2 tangan itu sunnah hayat. Sunnah hayat ini takbiratul ihram di mana waktu takbiratul ihram.
Allah Akbar, angkat tangan ini sunnah. Nggak diangkat nggak masalah. Allah Akbar gini aja Pak ya. Nggak ngangkat gitu ya. Nah ini sunnah hayat namanya. Di mana sampainya inna hadwil mankibaihi ada di atas kedua pundak. Jadi kalau istilahnya kalau pengen kita punya kesunahan, sunnah hayat, jadi tangan kita ngangkat ini sampai di atas pundak gitu ya. Jadi kalau di enggak dapat pahala sunnah sama sah gitu ya. Warokul yadaini inda ruku'i, atau juga kedua selanjutnya ngangkat kedua tangan di mana waktu ruku kita mau ruku Allahu Akbar itu ngangkat kedua tangan. Wa inda ruk'i, dan kita bangun dari ruku ngangkat lagi tangan sunnah. Awat wal yamini an shimalihi, dan kita menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi gini. Tangan kiri. Nah ini di sini jadi begini, jangan begini. Sunnahnya begini. Ini dia memperhatikan begini sunnah ini mendapat pahala. Kalau begini sama sah, cuman apalagi begini. Begini juga masalahnya. Ada yang begini nggak masalah, cuman nggak dapat sunnahnya seperti itu ya. Wa yakunani tahta sodrihi fawqa suratihi. Jadi kita menaruh kedua tangan itu di atas pusar, di bawah dada. Jangan begini. Ini di bawah, di atas, di bawah pusar. Di sini tempat apa? Tempat tai berarti udah ingat kemana-mana nih, tai aja nih. Jangan itu ya. Bukan berarti nggak sah, cuman nggak dapat pahala. Ini kayaknya kesenjangan di sini. Ini di bawah dada, di atas pusar. Itu sunnahnya. Keterangan sini kalau pengen watawajuhu, kemudian kita wajuhin dalam zarumi, itu yang disebut tawajuh itu membaca doa kita ya. Gimana baca doa itu ya? Ini wajah Tuhan lilladzi fataras samawati wardah niba muslimau inna sholati wa mama lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.